Big Bangers, kita lanjutkan cerita mengenai anak-anak muda kreatif yang mencoba memecahkan masalah permodalan dalam usaha. Dan kali ini di depan kita ada, apa namanya Nina? Zagung. Jagung, Zagung. ya, zagung. Kalau satu tuh jagung, kalau banyak zagung. Nah, di sini ada zagung dan ini berkaitan dengan tamu yang akan kita undang. Ini tentu saja ada konteksnya dengan pertanian. Dan anak muda yang akan kita undang nanti mencoba memecahkan permasalahan yang dihadapi para petani. Tapi sebelum itu, bagaimana kalau kita simak dulu snapshot berikut ini. Aldrian Irfan Golonas. Cita-cita awalnya ingin menjadi top 10 billionaire di Indonesia. Namun mimpinya itu seketika berubah ketika membaca buku Banker to the Poor. Sejak saat itu ia tak ingin sekedar mencari untung, namun juga ingin memberi dampak positif bagi masyarakat. Bekerjasama dengan petani jagung di Lampung, Irfan memulai usahanya di bidang agrobisnis. Tapi di sini ia tidak turun menjadi petani, melainkan memberikan permodalan agar petani bebas dari permasalahan klasik seperti sarana produksi, biaya operasional, dan program pasca panen. Program ini diberi nama Fasham, berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti memberikan kuasa pada seseorang untuk mengubah nasibnya sendiri. Awalnya Fasham hanya diikuti oleh 100 petani dengan 70 hektar lahan. Namun kini sudah berkembang pesat dan memberikan peningkatan keuntungan 30% bagi petani. Dengan pencapaian ini, Irfan semakin terpacu untuk mengembangkan bisnisnya lebih besar lagi dengan membuka lahan lebih besar dan mengajak petani lebih banyak lagi. Ya, itu tadi Irfan Golonas. Langsung aja kita mau dengar semua apa yang dilakukan Irfan langsung dari orangnya. Irfan Golonas. Thank you. Belum ketemu udah thank you. Irfan, silakan duduk Irfan. Ini ada jagung, terus ada Zagung. zagung, ya karena banyak zagung, ya ada zagung di depan mata kita. Irfan, kenapa waktu itu sampai bercita-cita jadi 10 orang terkaya di Indonesia? Waktu kan mulai zaman-zaman Globe bikin top 100, Forbes bikin top 100 gitu ya. Jadi, waduh kayaknya cita-citanya harus ke sini nih gitu kan. Keren banget gitu kalau ke situ. Tiba-tiba berubah. Tiba-tiba berubah. Gara-gara satu buku tadi, Bank to the Poor. Yes. Jadi make money and helping people kok kayaknya harus terpisah. Gitu ya. Kalau kita di kaum bisnis kayaknya selalu diajarinnya make money first. Abis itu baru bantu orang. Ya karena mungkin feel guilty gitu ya, jadi akhirnya bantu orang. Terus abis itu kita deketin pemerintah untuk mungkin supaya kita bisnis interest kita diprotek gitu. Apa harus 1, 2, 3? Kenapa nggak bisa tiga-tiganya jadi satu? Iya. Nah pas baca buku itu kan kayaknya, oh orang ini pintar banget nih, udah pintar menang Nobel ini lagi Peace Prize kan? Lalu apa yang terjadi berikutnya setelah baca itu, pikiran berubah, apa yang Irfan lakukan? Setelah itu kita terjun ke lapangan. Kita belajar dengan petaninya itu sendiri. Pada waktu itu saya milih petani jagung karena kebetulan saya ada begitu tahu beberapa perusahaan yang di petani jagung. So masuk ke situ dulu. Ada berapa besar lahan yang sekarang memproduksi hasil pemberdayaan petani-petani? Ini di daerah mana? Kita sekarang di Lampung dan Jawa Tengah. Lampung dan Jawa Tengah. Jadi apa yang dilakukan oleh Fasham? Coba ceritakan dengan sederhana aja supaya kami semua paham. Apa sih yang dilakukan oleh Fasham ini? Jadi yang kita selalu bilang ada solusi menyeluruh. Jadi kita berikan pinjaman dalam bentuk sarana produksi pertaniannya sendiri. Itu benih, pupuknya, pestisida, herbisida. Kita kasih juga pinjaman dalam bentuk uang. Itu untuk operasional mereka sehari-hari. Kita juga berikan mereka itu pelatihan, pengawasan. Dan setelah itu kita paling penting nih, di akhirnya barangnya itu kita jemput, kita pipil di rumahnya dia, langsung kita beli dan kita keringkan. Oke, jadi mulai dari pembenihan sampai pemasaran itu dibantu ya? Van, lahannya punya siapa, Van? Punya petani sendiri dong. Punya petani. Jadi petani yang punya lahan. Benar. Yang cuma bisa jadi part of this program ya. Jadi kita sama sekali tidak punya lahan sama sekali. Bukan petani pekerja. Tapi soal modal yang diberikan itu bagaimana aturan mainnya? Jadi kita sangat simpel. Kita pertama melihat lahannya dulu. Karena visibility dari lahannya tersebut. Jadi tiap lahan tuh kita GPS.
Karena kadang-kadang petani bilang 1 hektar, ternyata cuma setengah hektar gitu kan. Nah itu kita GPS semua, kita plotting. Kita juga lihat dari sisi kemiringan, terus produktivitas kita lihat juga. Nah itu karakteristiknya cuma seperti itu. Jadi petani tidak perlu jaminan, tidak perlu apa-apa. Suntikan modal itu berapa ya? Dari berapa sampai berapa? Kita 7,3 per hektar. 7,3 apa? Juta per hektar. Yes. Nah tentu kita kan selalu tanya, umur berapa sekarang Irfan? 28. 28. Orang kan berpikir kemudian dari mana modal awalnya kamu dapatkan? Ya. Kebetulan saya lucky bahwa modal seed fundingnya itu dari keluarga. Nah, tapi kita sekarang ini karena orang tua percaya atau terpaksa? Terpaksa. Terpaksa. Daripada badung-badung mendingan kerja tenang sana berbuat sesuatu ya. Terus? Setelah itu memang karena saya berbasis sosial banget, kan social enterprise itu nggak mungkin untung cepat banget. Jadi situ kita masih rugi memang. Dari situ kita perlu raise modal sendiri dari luar. Nah kita sekarang ada 2 investor, jadi mereka cek financials kita, mereka audit kita, mereka cek di lapangannya juga. Jadi benar-benar semua dicek end to end, ya bahwa supaya kita tidak benar-benar nggak apa yang kita ngomong, apa yang kita kerjakan, impact-nya kita juga dilakukan audit juga, audit impact, karena mereka impact investor. Menarik. Sebelum Veronica dan Arto ingin tahu lebih jauh atau mungkin men-challenge dengan pertanyaan-pertanyaan kritis, saya ingin tahu dampak yang terlihat nyata dari dukungan yang diberikan oleh Fasham kepada petani yang dari awal tadi ya, pembibitan tadi, bibit sampai pemasaran. Apa dampak yang terasa atau yang terlihat berbanding sebelum mereka didukung atau dibantu? Jadi sebagai social entrepreneur memang kadang-kadang kita selalu di-challenge mengenai dampak sosial kita. Apa kita ngomong doang atau tidak ya. Jadi di Fasham itu kita disiplin, kita itu kita selalu melaporkan impact kita. Jadi per semester basis kita melakukan sampling 5%. Kita compare petani itu dengan petani yang lahannya berdekatan, karena kalau berjauhan nanti faktor cuaca dan soil itu effect. Jadi, itu metodologi ini samplingnya lah, apple to ya? apple. Terus? Saya itu compare. Nah sekarang dampak kita sosial kita adalah 40-30% kenaikan average annual increase income per tahun. Kalau kita bandingkan petani Fasham 30-40%. Yes. Jadi yang dibantu oleh Fasham itu peningkatan income mereka naik 30-40%. Benar, ya. Sementara yang nggak dibantu ya segitu ya. ya. Segitu. Baik, silakan Veronica ini. Veronica ini yang paling bersemangat betul. Ingin mengundang Irfan. Ini gurunya. Gurunya. Sangat bangga lah sama apa yang udah Irfan capai dengan cara dia menempatkan pemikirannya pertama dari financing sampai ke impact, karena dia jelas gimana mengukur social impact itu pakai ya ini kayak control trial lah intinya, dibandingkan dan juga di track, karena ini yang faktor paling penting untuk any social enterprise bisa proven bahwa punya dampak. Ini semacam verifikasi juga ya dengan adanya investor ini. Ya? Jadi ada asosiasi dengan internasional, lembaga internasional itu kan membawa kepercayaan publik juga, kredibilitas. Nah, ini brandnya kan associated dengan bigger brand, menguntungkan si brand yang kecil kan, udah pasti kan itu ilmunya. Jadi saya pikir impact sih, dan saya senang sekali karena Irfan udah tahu persis. Karena yang dia ukur adalah sebenarnya asumsinya kalau pendapatan meningkat ya lebih sejahtera lah. Tapi kesejahteraan itu kan memang is an economic term gitu, jadi asumsinya banyak. Ya, mungkin kalau bisa lebih mendalam ke depannya, bukan cuma sekedar dari income, tapi mungkin lihat level pendidikan anak-anaknya petani, lalu dilihat pemberdayaannya dia sampai di level mana, lalu kemudiannya apakah kalau dia nanti sekolah lebih tinggi, vocational ya, atau S1, combine income family dengan pendidikan. Karena tesis ini juga kita butuhkan gitu. Menarik. Ini statement Veronica yang paling panjang di Big Bang Show hari ini. Kelihatan sekali bahwa passion dia sama ya. Jadi kalau saya nanti seperti yang sudah disampaikan oleh Tante Veronica. Sama, setuju. Terus aku juga setuju sekali ya. Menarik. Tapi begini, orang nggak bisa pisahkan antara Irfan Kolonas dengan Kolonas senior ya, yang kebetulan punya bisnis yang ada korelasinya dengan hasil-hasil pertanian ini. Orang kan kemudian berpikir bahwa ini anaknya disuruh berbisnis itu atau mencoba pemberdayaan petani karena toh ujung-ujungnya mendapatkan manfaat adalah bisnis ayahnya. Nah, di satu sisi orang bisa melihat, loh kalau nggak ada bisnis ayahnya,
pemasaran mereka, pemberdayaan mereka tidak optimal karena paling cuma bagaimana bikin kualitas yang bagus, tapi nggak tahu pasarkannya di mana. Ya. Nah, menjawab pertanyaan atau kecurigaan orang bagaimana Irfan menjelaskan? Jadi itu memang satu-satu yang susah ya. Saya selalu hadapin selama 3 tahun ini. Tapi memang saya berawal dengan jagung karena saya sudah ada perusahaan keluarga yaitu untuk membantu tes modelnya. Iya. Saya kasih contoh Bang Andi ya, misalnya nih, kita sekarang juga di lapangan tuh berantem terus nih sama perusahaan keluarga. Karena kadang-kadang petani itu dia, misalnya jagungnya itu kena hujan. Iya. Dia tidak ada lantai jemur. Dia kirimnya basah. Nah, pabrik itu kan sebenarnya nggak mau kalau kita kirim ke pabrik lain, mungkin udah ditolak kapan-kapan gitu. Jadi saya masih agak setengah-setengah paksa nih, ada di setengah-setengah paksa. Lumayan nginjek-nginjek kaki dikit Iya, gitu. tapi itu kan Injek untuk kaki. tes model. Iya. Ya, akhirnya kita belajar dari situ, oh ternyata kita harus bangun pabrik sendiri yang bisa mengeringkan semua grade, tipe-tipe grade barang-barang petani. Sebelum dipasarkan. Benar. Dan target kita ke depannya itu masuk ke komoditas lain yang tidak ada hubungannya nih. Apa itu? Beras, kedelai. Oh, oke. Jadi- Itu bukan bisnis orang tua ya? Nggak ada hubungannya. Oke, menarik. Nah, tunggu dulu. Sekarang yang jadi pertanyaan, waktu beli ke petani, itu apakah lebih tinggi, lebih rendah dibandingkan kalau petani jual ke tempat lain? Jauh lebih tinggi. Karena petani kan semua di Indonesia terjerat dengan mata rantai yang panjang. Jadi ada tengkulak kecil yang biasa berbasis desa, tengkulak medium yang biasa punya gudang, habis itu tengkulak yang lebih besar lagi biasanya punya dryernya. Baru ke pabrik pakan. Oke, Nah, jadi kalau kita rentenya ini panjang. ya? Panjang banget. Nah, jadi nggak mungkin tengkulak kecil itu bisa compete dengan harga kita. Plus harga pasar berapa, kita kasih plus 100 lagi. Oh, Jadi- naik turunnya harga tetap kita Yes. akan ada di atas. Jadi udah mata rantainya kita potong harga udah pasti lebih tinggi, Iya. plus di situ harganya kita kasih plus 100. Itu yang membuat petani income-nya bisa increase sampai Plus 30-40% ya. rupiah, 100%. Rupiah per kilo. Per kilo. 100 Rupiah. rupiah per kilo. Ya. Oke. Irfan, ya apapun cerita kalau nggak ada panggilan karena kita tahu ini bukan bisnis yang mudah ya, Ya. menghadapi petani dengan semua karakternya ya, cuaca itu jadi persoalan utama juga Ya, yang dihadapi, kemudian bibit ya, pupuk yang kemudian bisa tiba-tiba langka dan jalur distribusi belum lagi menghadapi para tengkulak yang pasti marah karena asap dapur mereka Anda ganggu. Nah, seberapa kuatnya daya tarik Irfan untuk membantu petani? Apa sih yang membuat Irfan betul-betul merasa iya ini adalah bidang yang aku ingin bantu, ingin tekuni instead of mau jadi 10 orang terkaya di Indonesia? Apa yang mengikat? Jadi sebenarnya kalau saya melihat Bang Andi, my passion itu sebenarnya to prove people wrong. Itu saya suka sebenarnya dari dulu, rebel gitu lah ceritanya dari kecil Jadi gitu kalau ya. asumsinya apa, mau tunjukkan bahwa itu Status salah. quo-nya saya pengen patahkan gitu. Iya. Oke, apa Dan yang mau dipatahkan di sini? yang saya pengen patahkan adalah bahwa bisnis itu tidak bisa ada dampak sosial yang bagus. Ya kita ngomong biasa konsep shared value. Iya. Bahwa memang sistem kapitalis yang sekarang ada itu sudah sangat tidak bisa jalan lagi. Kita generasi Y, generasi millennials, kita percaya there is a better way, ada cara yang lebih baik. Nah ini yang saya pengen prove to people, bahwa kita bisa bikin bisnis yang sukses, oke mungkin marginnya tidak sebesar-besar yang sekarang ada, cuma kita bisa bikin big business, kita bisa bikin volume yang besar. Volumenya ya. Dan dampak sosialnya juga besar. Jadi jujur aja saya pengen kasih lihat nih ke top 10 itu tadi, hey, there's a better way nih, caranya seperti ini. Tolong dong di-convert semuanya. Sangat idealis sekali ya. Iya, seperti itu. Menarik, Jadi itu menarik, yang menarik. benar-benar bikin aku kesel di situ. Iya, jadi bisnis itu dengan sosial itu bisa jalan beriringan dengan Benar. harmoni ya. Yes. Jadi Van, mau nanya dikit Bang Adi. Kalau gitu bayangannya tentang Farsham ini ke depan tuh secara brand ya. Ya. You want to be known, mau dikenal tuh sebagai apa apa? sebenarnya? Kita pengen kalau orang ngomong perusahaan yang memberantas kemiskinan pangan. Iya. Jadi kayak yang Oke, memberantas kemiskinan Inc. pangan. Inc. Bisa gitu ya. Tapi umur berapa tadi? Van? 28. 28 pemikirannya udah seperti ini. Keren. Coba Bang Ya, Adi gimana? 28 Kita pemikirannya berikan applause gimana? dulu. Thank you, Van. Big Bangers itu tadi Irfan Kolonas dengan pandangan-pandangan visi masa depan dia tentang bagaimana bisnis dan sosial itu bisa jalan secara harmoni, tidak usah dipertentangkan, dan memang tantangan terbesarnya adalah sabar. Menarik sekali, kita akan lanjutkan lagi Do More, Do Good, Big Bang.